Kalau kita berbicara terkait dengan sinyal jodoh yang harus kita baca, yang harus kita tangkap, di mana sinyal itu dihadirkan oleh Allah untuk mengetahui dan memahami apakah betul itu jodoh kita atau tidak, maka kita harus paham apa sebenarnya faktor-faktor yang perlu kita baca dari sekian sinyal yang muncul di hadapan kita. Ingat, jodoh itu tidak harus melewati pacaran. Jodoh orang jodoh itu kadang ada yang di luar akal kita, kadang ada yang melewati proses pacaran, kadang ada yang melewati proses perjodohan, kadang ada yang cuma ketemu di jalan. Ada banyak penyebab sehingga pasangan-pasangan yang ada di muka bumi ini berjodoh dari dunia sampai akhirat. Karena kita akan membahas jodoh yang baik, maka kita harus paham terkait dengan sinyal-sinyal yang kemudian akan mengantarkan kepada jodoh yang baik. Yang pertama, dari sekian kitab yang saya rangkum, dari sekian ilmu yang saya rangkum, untuk mengetahui sinyal itu ada atau tidak, yang pertama bukanlah urusan perhatian, bukanlah urusan begini dan begitu. Karena urusan perhatian, siap berkorban, yang begini yang begitu, itu adalah konsepnya pacaran atau konsep bagi orang-orang yang sudah sah menikah. Sebenarnya sinyal-sinyal itu, misalnya ada seorang cewek, ada seorang cowok cocok memberikan perhatian, itu tidak bisa kita maknai sebagai bentuk sinyal jodoh. Tidak bisa kemudian kita langsung ke sana. Itulah sama saja dengan sebenarnya itu sinyal-sinyal orang yang sedang naksir atau jatuh cinta kepada kita. Kan begitu. Sinyal yang sejati itu yang pertama adalah ketika misalnya ada semacam motivasi, ada rasa, ada niat, ada kecenderungan hati yang muncul, maka langkah yang pertama, sinyal untuk kita gali adalah, sinyal yang pertama adalah istifta'ul qalbi. Apa istifta'ul qalbi itu? Berkonsultasi dengan hati nurani. Apa yang harus kita lakukan? Coba kalian renungi, kalian pikirkan, kalian angan-angan dengan menggunakan nurani kamu. Apa betul dia adalah calon kamu? Apa betul dia adalah pasangan kamu? Kemudian betulkah dia akan bahagia bersama kamu? Atau jangan-jangan dia akan menderita? Atau juga sebaliknya, apakah kamu bisa untuk menjadikan dia lebih baik? Atau juga sebaliknya, apakah kamu akan semakin baik? Ini direnungi dengan hati nurani kamu. Ada istiftah. Ketika kesimpulannya itu menguat, maka maju kepada tahap berikutnya. Tapi kalau ternyata hati nurani menolaknya, maka tinggalkan saja. Karena itu sudah jelas bukan jodoh Anda. Secara ikhtiar dan asbab yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kan begitu. Kalau misalnya jawabannya ya, maka masuk ke langkah yang kedua adalah at-ta'akul. Ta'akul ini sudah tidak melibatkan hati nurani, tapi sudah melibatkan dengan akal pemikiran. Misalnya kesiapan dari secara mental, kemudian kesiapan secara ekonomi, tahu apakah kamu sekufu dengan dia. Itu dipikir. Jangan sok-sokan seperti itu. Kenapa? Karena nanti malah ketika kamu tidak mau menalar dengan cara berpikir yang sehat, kamu namanya ngawur. Maka tambah akan mempersulit dirimu untuk mendapatkan pasangan. Jadi mikir, karena kita dikasih akal. Itu namanya proses ta'akul. Oh, insya Allah saya sekufu, dia sekufu dengan saya sekufu dengan dia. Anda sudah menemukan dua tahap sinyal. Berarti kalau sudah hati nurani lolos, sinyal versi hati nurani lolos, kemudian secara akal lolos, masuk ke langkah yang ketiga, yaitu ad-du'a. Doa itu bagaimana? Kamu berdoa kepada Allah, mendoakan dia. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya punya niat baik dengan sosok yang bernama ini ya Allah. Hati saya mantap ya Allah, pikiran saya juga mantap dengan hal ini. Mudahkanlah ya Allah jika ini memang betul-betul sejalan dengan ridho-Mu ya Allah. Tapi kalau ini tidak sejalan dengan ridho-Mu ya Allah, gagalkan. Begitu. Berdoa itu tidak boleh maksa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang lebih tahu dengan apa yang menjadi
kebutuhan kita, dengan apa yang menjadi hajat kita. Manusia ini sangat terbatas untuk mengerti tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kalau ternyata kita doa sudah istiqomah dan kemudian menjadi aktivitas yang tidak pernah bisa kita kesampingkan, berarti kita harus masuk kepada level yang keempat, yaitu apa yang keempat? As-sa'yu ilal hil, yaitu berusaha untuk menghalalkan. Bagaimana berusaha untuk menghalalkan? Disitulah kamu akan mulai berproses. Proses untuk menyelami lebih mendalam. Bukan pacaran, ingat. Tapi bagaimana kamu mungkin akan menyampaikan kode-kode niat baikmu melalui bapak dan ibunya, melalui pak D-nya, keluarganya. Itu adalah proses untuk menuju yang halal. Kalau kamu sudah muncul keinginan kuat, atau lelaki yang kemudian dia punya niat baik ke kamu, punya niatan kuat ke sana, ini insya Allah akan menjadi sinyal kalau dia adalah jodohmu. Setelah kamu mendapatkan semua itu, masuk pada konsep yang berikutnya, pada poin yang berikutnya maksud saya, yaitu poin as-sabru, sabar. Dilihat, kalau betul-betul kamu sabar, berarti insya Allah dia akan menjadi jodohmu. Kenapa harus sabar? Kadang ada keluarga itu belum siap untuk menjalani pernikahan, mungkin karena faktor internal atau mungkin karena faktor eksternal yang ada di dalam salah satu keluarga. Sabarkah menunggu? Atau sabarkah menghadapi sekian tekanan? Sabarkah dengan sekian tekanan baik yang kembali kepada dirinya pribadi ataupun dari keluarganya? Atau sabar dengan menunggu yang harus sekian tahun? Kalau ternyata sabar, kamu masih bisa menjalaninya, maka masuk kepada proses berikutnya. Apa itu adalah al-hifdzu mimma nahallahu anhu. Menjaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ketika sudah bersabar, ini akan muncul, kadang setan-setan itu muncul untuk menjadikan kamu menjadi liar, tidak terkontrol, sehingga akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini harus menjaga. Kalau sinyal sabar sudah muncul, kemudian mau menjaga, tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah itu misalnya kayak kalian mau ngajak jalan, ngajak makan bareng pegangan tangan, atau pergi berdua. Itu kan semuanya dilarang dalam agama Allah. Kemudian kamu melakukan itu, kamu tidak mau karena menjaga hubungan itu. Berarti ini luar biasa sinyalnya ini kan. Masuk kepada berikutnya adalah poin yang nomor 7. Apa poin yang nomor 7? Semua yang kamu lakukan dari proses yang awal tadi, ya kan, sampai poin yang nomor 6 tadi, semuanya dengan menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Kalau sinyal-sinyal itu sudah mulai ada, sinyal-sinyal itu sudah bisa kamu lakukan, sinyal-sinyal itu sudah kamu temukan dengan kuat, maka insya Allah si perempuan tadi atau si laki-laki tadi akan menjadi jodoh Anda. Baru masuk ke langkah yang terakhir adalah i'qilha wa tawakkal. Ikat dia lalu tawakal kepada Allah. Sebagaimana kisahnya salah satu sahabat yang ketika bertanya kepada Rasulullah itu, unta saya ini saya ikat lalu saya tawakal, atau saya lepas lalu saya tawakal? Kira-kira begitu. Saya lepas unta ini tidak diikat lalu saya pasrahkan kepada Allah, atau saya ikat lalu saya pasrahkan kepada Allah? Katanya Rasulullah, i'qilha wa tawakkal. Ikat unta itu, kemudian tawakallah kepada Allah. Artinya apa? Ya paling tidak kamu ini langkahnya kamu harus bertunangan dengan dia, lalu pasrahkan kepada Allah. Insya Allah dia akan menjadi milik kamu. Insya Allah dia akan menjadi jodoh kamu. Jika kamu bisa melakukan sinyal-sinyal ini, kamu sudah menemukan pada diri kalian terkait dengan sinyal-sinyal ini, insya Allah dia akan menjadi jodoh kamu. Seumpama pun tidak, ternyata endingnya juga tidak menjadi jodoh kamu, setidaknya kamu sudah menjadi sosok yang hebat di muka bumi ini.
Dan insya Allah saya meyakini kamu akan ketemu jodoh yang lebih baik daripada dia. Ini adalah dari proses tujuan kamu, proses dari target kamu yang harus melewati jalan sedemikian. Insya Allah yang kamu temukan itu lebih baik daripada dia. Paham ya?